Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa kembali dengan kami Studio Video Tutorial yang juga bagian dari Mapping Channel. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah strategi mengerjakan soal dalam kalimat tunggal. Langsung simak. Bayangkan ketika Anda menemukan sebuah soal yang jawabannya adalah ABCD warna hijau itu berupa kata-kata kerja, dan juga yang warna merah berupa kata kerja, padahal dari sisi soal berbeda. Berbedanya di mana, Pak? Anda perhatikan, kawan-kawan, titik-titik ini Anda perhatikan. Sebelum titik-titik ada apa, kan gitu ya. Anda fokus di titik-titik, Anda lihat di soal ini ada subjek. Artinya kalau setelah subjek titik-titik berarti di soal ini menanyakan predikat. Demikian juga di soal yang bawah, Anda lihat titik-titiknya, Anda tengok ke kiri. Di soal ini ada yang namanya subjek. Di soal ini diikuti yang namanya predikat. Berarti yang kosong adalah objek. Nah, dua soal yang berbeda tetapi persediaan jawabannya adalah berupa kata kerja seperti ini. Tentu ini memerlukan sebuah pemahaman biar tidak berbeda, tidak salah. Langsung saja kawan-kawan, kalau menyikapi soal dengan model soal yang seperti ini, yaitu menanyakan predikat dan menanyakan objek, langsung kita simak penjelasannya biar nanti tidak keliru. Kawan-kawan, pahami terlebih dahulu bahwa ketika nanti Anda ditanyain yang namanya predikat, tentu Anda harus memahami predikat itu apa saja. Predikat itu bisa berupa model. Sekali lagi, predikat itu bisa berupa model. Di antara model itu adalah kata will. Nah, will ini adalah model. Hukumnya model harus diikuti verb 1 atau diikuti be. Ini aturan kalau nanti setelah subjek ya Anda ditanyain titik-titik, itu bisa jadi isinya adalah berupa model. Sekali lagi, kalau ada subjek titik-titik itu bisa diisi model. Nah, berikutnya kawan-kawan, predikat itu ada yang berupa namanya adalah to be. Nah, ini to be itu bisa berupa yang namanya is, am, are. Ada juga was, were. Ada juga yang namanya has atau have atau had yang diikuti been. Ini letaknya adalah setelah subjek. Jadi kalau ada soal setelah subjek kok titik-titik, satu bisa diikuti model, bisa diikuti to be. Predikat yang satunya yaitu bisa berupa yang namanya verb. Kawan-kawan, yang namanya verb itu bisa berupa verb 1, bisa berupa verb 2, bisa berupa verb 3. Syaratnya kalau di sini nanti ada verb 3, itu bisa diisi has atau have atau had. Atau kalau nanti berupa verb 3 biar menjadi pasif, di sini diikuti yang diawali yang namanya to be. To be yang dimaksud mana, Pak? Ya to be ini. Nanti Anda masukkan ke dalam lingkaran ini. Jadi ini namanya adalah pasif. Pasif itu diterjemahkan di atau diterjemahkan the. Oke,
Yang terakhir kawan-kawan, verb itu bisa berupa verb ing. Kalau di sini nanti pakai ing, berarti verb ini harus dimulai dengan to be. To be yang mana? Ya sama, to be ini Anda masukkan ke sini. Syaratnya ada verb ing itu harus ada to be. Berarti ketika kita mencermati soal yang warna hijau, jawaban-jawaban yang warna hijau ini kita bisa mengukur dari keterangan-keterangan yang sudah saya jelaskan ini. Predikat itu bisa berupa model, bisa berupa to be, dan bisa berupa verb. Nah, Anda perhatikan kawan-kawan, ini ada subjek. Maka jawaban-jawaban yang harus Anda salahkan terlebih dahulu harus bisa. Anda harus bisa menyalahkan jawaban-jawaban yang pasti salah. Yang pasti salah yang mana, Pak? Yang pasti salah adalah yang menyalahi aturan ini. Kalau tidak sesuai dengan aturan predikat ini, tentu jawabannya salah. Misal jawaban yang E. Jawaban yang E itu salah kawan-kawan. Kenapa kok salah? Karena jawaban E ini kan verb ing. Kalau verb ing syaratnya harus ada to be. Ya kan? Syaratnya harus ada to be yang dari sini ini. Yang dari kelompok to be ini di sini harus ada to be. Di soal yang di jawaban yang E tidak ada to be-nya di sini. Maka bisa dipastikan jawaban E salah. Yang mana lagi yang salah? Yang salah adalah jawaban yang F. F ini kan ada B. Setelah subjek, kalau Anda mau pakai B, yaitu ini, syaratnya harus ada model. Di jawaban F, ini di sininya tidak ada model. Maka jawaban F salah. Artinya saya menulis sampai huruf G ini akan bilang, kawan-kawan, ketika Anda ketemu soal yang dimulai dengan subjek setelah itu menanyakan predikat, ini sangat tidak mungkin menjadi jawaban. Jawaban E, jawaban F sangat tidak mungkin. Pasti itu jawaban yang salah. Terhadap jawaban G, kawan-kawan, karena kita berbicara tentang kalimat tunggal itu predikatnya hanya satu. Berarti jawaban G ini salah. Karena kalau ada who, yaitu relatif pronoun, maka di kalimat lanjutannya nanti harus ada predikat lagi. Artinya ini ada di kalimat majemuk. Padahal soal ada dalam kalimat tunggal. Secara inti di kalimat tunggal nggak mungkin ada jawaban yang menggunakan relatif pronoun. Bisa who, bisa which, bisa that, seperti itu. Maka jawaban G salah. Nah, sekarang kawan-kawan mari kita ukur jawabannya A, B, C, atau D, itu saja. Nah, kita lihat untuk mengerjakan soal ini, kita ajak ngobrol dulu. Hey subjek, kamu ini tunggal atau jamak? Ternyata ketika kita tahu everybody itu adalah tunggal. Kalau tunggal berarti jawaban yang A adalah salah karena A ini hanya untuk subjek jamak. Kalau pakai have ini berarti miliknya subjek jamak. Maka jawaban A salah. Jawaban B ada potensi benar karena subjeknya tunggal, di sininya pakai S. Tapi kita tinggal dulu. Sekarang jawaban yang C yaitu mengandung will. Will itu adalah model. Tetapi kawan-kawan, untuk melihat jawaban C itu benar atau salah, kita harus melihat ini dulu. Kata kerja keberapa ini? Ini kata kerja ketiga. Sementara hukumnya model itu harus diikuti verb 1. Maka jawaban
C juga salah. Baik, yang D sekarang. D ini to be. To be kan yang ini. Ada potensi benar. To be diikuti verb 3. To be diikuti verb 3. Is ini diikuti verb 3 yang ini. Ada potensi benar. Benar atau salah, caranya bagaimana? Caranya dari sisi makna, kawan-kawan. Kita terjemahkan jawaban yang D. Setiap orang diterima sebuah undangan. Pasif ini kalau digabung dengan verb 3 itu adalah passive voice. Dari sisi makna salah, secara rumus benar. To be ditambah verb 3, tetapi dari sisi salah, maka jawaban D juga salah. Maka yang benar jawabannya adalah yang B, yaitu has. Has itu berarti yang ini ditambah verb 3, yaitu verb 3 ini. Artinya adalah telah. Nah, ini perfect ini ya. Oke, itu kawan-kawan. Sekali lagi kawan-kawan, aturan dalam soal yang pertama ini Anda diminta untuk benar mencari yang namanya predikat. Yang bukan predikat itu pasti salah. Tidak ada predikat berupa verb ing karena syaratnya harus ada to be. Tidak ada predikat berupa be seperti ini karena apa? Syaratnya harus ada model. Oke. Tidak ada jawaban G yang pakai who seperti ini karena who adanya di kalimat majemuk. Maka ini bisa dipastikan jawaban yang tidak mungkin menjadi predikat sebuah kalimat tunggal. Nah, kita lanjutkan kawan-kawan untuk soal yang seperti ini, yaitu sekali lagi saya ulangi lagi, sebelah kirinya titik-titik itu ada subjek, ada predikat. Berarti soal ini memerlukan yang namanya objek. Kawan-kawan, tetaplah fokus di tulisan ini. Tulisan ini menyandang status sebagai predikat. Predikatnya berupa verb. Nah, sebagaimana di penjelasan sebelumnya yang namanya kalimat ada yang pola S, P, O, yang namanya P yaitu predikat itu kan berupa 3 tadi. Berupa model, berupa to be, berupa verb. Kalau dilanjutkan penjelasan tentang predikat yang berupa verb, ini ada kata kerja yang harus dipahami oleh kita sebagai pembelajar bahasa Inggris. Ada kategori verb yang termasuk gerund, ada verb yang termasuk to infinitive, ada verb yang termasuk bare infinitive. Gerund di sini adalah verb ing. Berarti setelah predikat yang berupa kata kerja ini, kalau ada ciri gerund, maka kata kerja yang di sininya harus ditulis pakai verb ing. Kalau cirinya nanti ada ciri kata kerja to infinitive, maka kata kerja yang mengikutinya nanti harus pakai to, verb 1. Dan juga kalau predikat, kalau verb yang di sini sebagai predikat ini memenuhi ciri bare infinitive, maka di sini harus ditambah verb 1. Ini secara garis besar aturan main dalam mengerjakan soal bila setelah predikat yang berupa verb kok diikuti kata kerja. Kata kerjanya apa saja? Bisa jadi kata kerjanya nanti di sini ditulis gerund, bisa jadi ditulis to infinitive,
bisa jadi ditulis pakai verb 1 tanpa to. Itu namanya bare infinitive. Penjelasan detailnya adalah demikian. Kawan-kawan, tetaplah fokus di predikat. Di soal ini predikatnya sudah ada, yaitu berupa yang namanya verb. Di dalam soal ini, nah ini ya, di dalam soal ini berupa mine. Verbnya berupa mine. Nah, kalau nanti ada kalimat predikatnya sudah diketahui dalam bentuk verb, ini ditanyakan isinya apa. Isinya kawan-kawan, setelah verb ini bisa jadi nanti diisi yang namanya gerund. Gerund itu adalah verb ing. Nah, kita buatkan contohnya. Nah, ini kawan-kawan, ini kenapa Pak kok harus ditulis pakai verb ing? Ya karena predikat kalimat ini termasuk kata kerja gerund. Kalau ada kata kerja gerund diikuti verb, nasib verb ini harus ditulis pakai verb ing seperti ini. Itu maksudnya kawan-kawan. Jadi verb ing yang ada di sini itu gara-gara warna merah ini, yaitu kategori kata kerja gerund. Kata kerja gerund itu yang mana saja Pak? Silakan Anda simak di link rekomendasi di atas kanan itu. Silakan, nah itu yang ada di pojok kanan itu nanti silakan Anda klik di situ. Akan dijelaskan tentang kata kerja yang kategori gerund. Oke. Nah, berikutnya kawan-kawan, apabila predikat kalimat soal itu nanti berupa verb, bisa jadi verb itu nanti termasuk kategori verb to infinitive. To infinitive itu adalah kata kerja to verb 1. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini kenapa Pak kok pakai to watch sementara di sini pakai watching? Semuanya gara-gara predikat ini. Predikat ini kawan-kawan berupa verb. Verb yang dimaksud di sini adalah verb maksud atau tujuan. Kalau ada verb maksud atau tujuan, maka setelahnya harus ditulis pakai to verb 1 sebagaimana ini. Nah, gitu. Berarti to watch itu gara-gara ada kata kerja maksud atau tujuan. Sekali lagi, itu juga sudah dijelaskan di pojok kanan atas ini. Silahkan Anda klik di situ, dijelaskan kaitannya dengan kata kerja yang termasuk kata kerja to infinitive. Yang berikutnya kawan-kawan, kalau nanti ada kata kerja yang menempati predikat, kata kerja ini akan berakibat kepada kata kerja berikutnya. Namanya adalah bare infinitive. Ya, oke, bare infinitive itu adalah kata kerja yang tidak diikuti to, yang tidak diawali, maksud saya tidak diawali to. Contoh ini Pak, kenapa kok tidak ada to dan tidak ada ing? Ya gara-gara predikat ini. Predikat ini adalah kategori predikat verb bare infinitive. Berarti setelah verb ini nanti harus diikuti objek, diikuti verb 1. Tidak ada to, tidak ada ing. Begitu kawan-kawan. Jadi sekali lagi, Anda harus hati-hati bila bertemu soal model yang ini. Saya rangkumkan, bila nanti subjek diikuti atau diikuti predikat ini dan predikatnya ditanyakan,
tinggal cari saja jawaban mengandung model, bisa jadi berupa to be, bisa jadi berupa verb. Tetapi kalau nanti model kalimatnya adalah subjek, terus predikatnya sudah ada, terus yang ditanyakan adalah objek. Objek itu nanti bisa berisi gerund, yaitu ini, bisa berisi to infinitive, yaitu contohnya ini, berupa bare infinitive, yaitu contohnya yang ini. Itu semuanya gara-gara kata kerja yang ada di sini yang berposisi sebagai predikat. Bisa enjoy, bisa wanted, bisa made, ya. Ini adalah kata kerja yang ada di pola ini. Maka kawan-kawan, mari kita berlatih mengerjakan soal-soalnya biar nanti kawan-kawan terlatih. Tetapi kawan-kawan, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu produk kami bahwa kami dari Studio Video TOEFL memiliki banyak video-video tentang pembelajaran dasar-dasar TOEFL. Ketika Anda nanti menginginkan informasi lebih detailnya, silakan Anda simak link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan. Kita lanjutkan latihan soal. Ada soal seperti ini kawan-kawan. Soal ini butuh jawaban apa? Butuh predikat atau butuh objek? Nah, kita lihat saja. Soal ini ada yang namanya subjek. Ini subjek. Subjek berarti butuh predikat. Predikat itu berupa model to be, verb. Nah, jawaban ABCD-nya semuanya berupa to be. Oke, kalau berupa to be berarti kita perlu menanyai subjek ini. Hei subjek, kamu tunggal atau jamak? Nah, kawan-kawan, ini salah satu bab dalam bahasa Inggris namanya adalah pair conjunction. Maka kalau ada kata either atau or yang berposisi sebagai subjek, nah ini subjek namanya, maka kawan-kawan Anda cukup memperhatikan kata benda setelah or. Kata benda yang di sini abaikan. Yang dipentingkan adalah kata kerja ini. Kata kerja setelah or. Anda tanyain, hei kata benda, kamu tunggal atau jamak, seperti itu. Kata benda inilah nanti yang berposisi sebagai subjek. Subjek ini nanti mempengaruhi predikat yang di sini. Nah, kita lihat setelah or itu ada mathematics. Saya tulis dulu. Nah, kawan-kawan, matematika itu kan ilmu. Yang namanya ilmu itu dianggap benda tunggal. Kalau benda tunggal berarti subjeknya tunggal, maka perlu jawaban yang mengandung S, ya. Oke, maka mengandung jawaban yang ada huruf S-nya. Maka jawaban ini salah, jawaban ini salah, karena ini untuk jamak. Nah, sisanya tinggal dua, yaitu jawaban B atau jawaban yang C. Tinggal dilihat saja kawan-kawan dari sisi makna bahwa bahasa Inggris atau matematika adalah penting, pelajaran penting di sekolah. Itu fakta atau bukan? Kalau itu fakta, berarti sampean harus menjawab jawaban yang C. Kalau yang B jelas karena salah, ini lampau. Maka kawan-kawan, untuk soal ini jawabannya adalah yang is. Harus mengerti dasar ilmu ini, bahwa ilmu itu tunggal. Oke. Nah, untuk soal yang berikutnya, kawan-kawan, Anda perhatikan di soal ini, tengok di sini ada S, ada P. Berarti ini butuh objek. Objek itu bisa ditulis kalau kata
berupa kata kerja, pilihan jawabannya berupa kata kerja seperti ini. Bisa jadi gerund, yaitu verb ing. Bisa jadi to infinitive, yaitu to verb 1. Bisa jadi bare infinitive, yaitu verb 1 saja. Nah, Anda lihat predikatnya ini. Berarti Anda lihat predikat yang ada di sini. Kan di sini subjek, ini predikat. Predikatnya berupa apa? Predikatnya berupa enjoys. Berarti akan berpengaruh terhadap yang ini, yang ini, yang ini. Secara teori Anda paham, tetapi Anda kalau tidak tahu enjoy itu kategori kata kerja yang mana, apakah bare infinitive, apakah to infinitive, apakah gerund, soal ini sia-sia atau soal ini kategori sulit. Kawan-kawan, yang namanya enjoy itu kategorinya gerund. Maka jawabannya adalah yang verb ing. Jawabannya yang B. Saya ulang lagi, ketika Anda sudah tahu strategi ini, tetapi ketika Anda tidak tahu enjoy itu kategorinya apakah kata kerja gerund, apakah kata kerja to infinitive, apakah kata kerja bare infinitive, soal itu dikategorikan agak sulit. Begitu ya. Nah, silakan nanti simak di pojok kanan atas itu ada penjelasannya. Baik, kita lanjutkan soal yang terakhir. 2 soal ini. Nah, lagi-lagi di sini ada subjek, di sini ada predikat, berarti butuh jawaban objek. Jawaban objek tadi, kalau objek itu bisa berupa 3. Bisa gerund, bisa to infinitive, bisa bare infinitive. Lagi-lagi kata kuncinya ini, kata kerja di sini yang nanti yang di soal ini sebagai predikat, ini sebagai subjek, ini predikat. Maka yang menempati posisi objek, yang mana semuanya tergantung kata kerja yang ada di situ, yaitu employed. Employed itu secara kamus mempekerjakan. Di soal ini yang namanya mempekerjakan, di kata ini mempekerjakan itu pasti punya maksud, maka harus diikuti to verb 1. Maka jawabannya adalah yang C. Dalam soal ini, kawan, employed itu diterjemahkan difungsikan. Memfungsikan sesuatu, Anda pasti punya maksud. Intinya begitu saja ya. Soal terakhir, kawan-kawan, ini ada subjek, ini ada predikat. Maka jawabannya di sini apa? Kan begitu. Bisa gerund, bisa to infinitive, bisa bare infinitive. Tinggal dilihat. Decide itu memutuskan. Anda memutuskan sesuatu pasti punya maksud. Maka jawabannya yang B. Begitu saja. Baik kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.